Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini ya. Kita masih akan membahas tentang sepeda MTB ya. Kebetulan kita akan membahas tentang mountain bike yang kebetulan sepedanya ada di belakang saya ini. Ini sepeda saya. Pada dasarnya adalah Trail Ricochet T140 ya. Yang versi 2, jadi Ricochet 140 yang versi 2. Tapi ini sudah saya upgrade beberapa hal. Dimulai dari upgrade yang pertama tentu saja. Dimulai dari kokpit, kebetulan karena upgrade-nya saya mulai dari kokpit, yaitu saya upgrade remnya. Jadi brake set-nya itu saya upgrade. Brake set bawaannya itu adalah Shimano MT400, bukan rem yang jelek juga ya. Itu sebetulnya sudah cukup mumpuni untuk digunakan kalau misalnya kita beradventure ya, di jalan-jalan naik turun sudah cukup, bisa berhenti dengan baik. Tapi saya merasa kok pingin ganti ya, pingin ganti karena saya berpikir saya butuh dan ingin mencoba rim yang lebih powerful. MT400 itu masih 2 piston. Saya ingin mencoba yang 4 piston. Saya mencari-cari. Waktu itu ada Diori yang 4 piston, kemudian ada SLX yang 4 piston. Tentu saja ada XT dan XTR yang 4 piston. Saya tidak memilih yang itu. Saya mempunyai kecenderungan untuk memilih orang yang tidak banyak pakai, sehingga pilihan saya jatuh ke produk tipe yang sebelahnya. Saya bilang sebelahnya, yaitu Shimano Z. Jadi Shimano Z itu versi murahnya dari Shimano Shane. Jadi memang yang Shane itu untuk sepeda-sepeda yang tipe downhill. Saya pilih yang versi murahnya, yang Shimano Z 4 piston. Kenapa saya rubah ya? Satu, karena MT400 itu saya merasa brake levernya masih terlalu panjang, sehingga kalau saya pergunakan satu jari itu masih terlalu panjang dan terhalang oleh jari tengah untuk ngeremnya. Enak kalau 2 jari. Nah, salah satu alasannya saya coba cari yang levernya lebih pendek, seperti Shimano Z. Tidak hanya brake setnya ini, jadi saya juga mengganti dengan brake padnya, karena Z itu sudah mendukung Icetec teknologi. Maka untuk depan dan belakang kalipernya ini saya menggunakan brake pad yang sudah Icetec teknologi, dan termasuk rotornya, tapi hanya rotor depan ya, rotor depan saja yang saya pakai yang Icetec teknologi, sedangkan yang belakang tidak. Cuman ukurannya memang saya tinggikan, saya perbesar. Jadi kalau yang depan itu bawaannya 180, saya ganti menjadi 203. Sedangkan yang 180 di depan saya pindah ke belakang. Itu upgrade pertama yang saya lakukan. Nah, berikutnya adalah handlebar. Kenapa saya mengganti handlebar? Karena handlebar bawaannya itu agak flat ya, sehingga kalau saya pakai itu posisi tangan itu pada saat dropper seat posisi tinggikan itu agak begini dan sakit di daerah sini. Jadi begini. Sehingga saya butuh handlebar yang agak, jadi posisinya tidak membuat pergelangan ini menjadi gampang sakit. Itu kenapa saya ganti handlebarnya. Ini punya Strammer yang enduro. Berikutnya, masih di kokpitnya ini, saya juga mengganti dengan stemnya. Bawaannya itu, klemnya itu 35 mili, panjangnya adalah 40 mili. Saya ganti dengan Nautilus Fly yang klemnya tetap 35 diameternya, tapi dia panjangnya lebih pendek, 35 mili.
dalam mountain bike itu 5 mili itu pengaruh ya. Kenapa saya perlu mengganti? Rodanya saya ganti 29 di depan. Itu membuat upaya untuk berbelok itu agak lebih susah. Idealnya memang stem yang semakin pendek terhadap sumbu dari steer tube, maka semakin mudah untuk dibelokkan. Semakin jauh, maka itu akan seperti membelokkannya begini. Semakin pendek, begitu kita gerakkan begini, langsung responsif. Itu kenapa kemudian saya memakai menggantinya dengan yang ukuran panjangnya itu 35. Saya juga mengganti ini handlebarnya dengan punyanya Ergon yang GA1 kalau nggak salah, yang Evo ya. Nah itu kokpit. Kemudian saya juga mengganti forknya. Jadi saya itu ingin punya sepeda yang settingnya mulet ya, dengan berbagai macam kelebihan mulet itu tadi. Sehingga mau tidak mau saya mengupgrade fork bawaannya itu 160, tapi untuk roda 27,5. Saya ganti dengan Rockshox Yari, travelnya 160, tetap travelnya, tapi untuk roda 29 inci. Ya, upgrade gelombang berikutnya adalah wheelset. Karena forknya sudah 29 inci, mau tidak mau maka roda depan saya ini harus 29, sehingga saya upgrade juga menjadi 29. Awalnya memang 27,5. Tapi muka dan belakang saya upgrade semua. Jadi mulai dari lengkap ya, mulai dari hub, free hub, kemudian spokes ini, jari-jarinya, dan rims, peleknya juga saya upgrade semua, termasuk juga rodanya. Untuk cerita soal itu semua, mulai dari hub, free hub sampai ke rims, Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya. Jadi sepeda ini saya dapatkan bulan Oktober 2019. Sampai sekarang ini sudah menempuh sekitar 2.500 kilo, kurang lebih seperti itu ya. Karena di catatan saya 3.500, tapi sebagian itu adalah saya menggunakan hardtail, bukan yang ini. Ini sudah menemani saya ke Bromo 2 kali, ke beberapa trek adventure di sekitar Batu itu beberapa kali ya, ke Gunung Pucung juga pernah, ke bike park Sri Gading, kemudian ke Tutur Welang beberapa kali, ke Kinco juga 2 kali, termasuk juga ke bike park hometown saya, itu di Snake Hill Bike Park, atau ya Bukit Ular lah. Itu bike park yang tempat nongkrongnya teman-teman di sekitar sini ya, di Surabaya ya. Jadi kalau Anda di sekitar Surabaya, main-mainlah ke Bukit Ular. Jadi ini sudah menemani saya kemana-mana. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang ya baru saya lakukan bike check terhadap semua part yang ada di sepeda saya? Itu karena ada satu hal. Satu halnya itu ini. Jadi saya baru saja mendapatkan frame dari Commencal, yaitu Commencal Meta AM. Saya buka saja ya. Ini adalah
sepeda impian saya ya. Jadi sejak saya ingin memiliki sepeda itu bayangan saya ya ini Commensal Meta AM. Waktu itu 2 tahun yang lalu itu yang masih yang 27,5 ya. Sehingga karena sepeda impian saya seperti itu, maka upgrade yang saya lakukan di sepeda ini, yang di trail ini, sebetulnya adalah untuk disematkan di ini, di sepeda Commensal Meta itu. Bayangan saya begitu. Dan kenapa baru sekarang saya dapat frame-nya? Karena ternyata Commensal itu sudah tidak lagi memproduksi frame yang 27,5 ternyata ya. Sejak 2020 kalau tidak salah itu sudah beralih ke ukuran 29. Padahal bayangan saya ada 27,5. Upgrade saya adalah untuk frame yang 27,5. Itu alasan mengapa saya ya harus sekarang ya. Kalau tidak, maka saya tidak akan bisa mendapatkan sepeda impian saya. Mulet untuk Commensal Meta AM yang 27,5. Jadi nanti ini di frame-nya saya ganti ini dan semua partnya yang ada di sepeda ini akan saya pindahkan ke sini. Semangat sekali tentu saja ya, excited sekaligus mules ya. Mules kalau membayangkan harganya, jadi karena memang lumayan ya. Jadi itu ini merupakan new bike day bagi saya, meskipun frame saja, tapi karena part-part sepeda yang lainnya sudah saya cicil sejak dari awal. Untuk progres berikutnya, bagaimana proses untuk membangun ini dipindah ke sini akan saya ceritakan di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, itu saja saya rasa. Dah.